Ya, yang terhormat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Bapak Presiden Indonesia, dengan hormat perkenalkan nama saya Gede Alvin Putranantara. Saya murid SMA dari Saint John Catholic School dari BSD. Dengan surat ini saya menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan yang belum selesai atau dalam kasus pelanggaran HAM 1965 sampai 1998 fatal. Saya tahu mengetahui kelebihannya. Bapak Jokowi mengaku tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Putaran pertama debat Capres Indonesia pekan lalu berfokus tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Putaran ini pada isunya HAM ini fokus pada isu HAM, korupsi, dan terorisme. Namun kedua kandidat Presiden Pertahanan Bapak Jokowi menyentuh permukaan masalah dengan retorika mereka. Dalam debat tersebut, Bapak Jokowi gagal membahas kasus HAM masa lalu dan baru-baru ini. Tetapi tidak disebutkan tentang kekerasan di Papua, pembantaian 1965, kerusuhan pada tahun 1998, maupun tentang hukuman mati dan pelanggaran HAM hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas termasuk Ahmadiyah. Jadi menurut laporan dari para korban maupun keluarga korban, ada peristiwa tahun 1965 sampai 1966 terlibat pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbutakan, pengusiran atau pemaksaan perpindahan secara sewenang-sewenang, menghancurkan hak kebebasan orang lain, atau pelanggaran fisik lainnya seperti penyiksaan, permokosaan, perganian, dan penghilangan paksa. Selain itu, para korban serta keluarga korban dan keturunannya telah menderita tekanan mental yang berkelanjutan karena diskriminasi yang dilakukan terhadap mereka sehubungan dengan hak-hak sipil dan politik serta dalam urusan ekonomi, sosial, dan budaya. Namun karena itu semua pada korban maupun keluarga korban peristiwa 19 tahun 1965 sampai 1966 telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia HAM, ya. Mereka dalam mengejar keadilan dan pemulihan hak-hak dasar, mereka harus ganti rugi. Tapi salah satu tindakan ini yang mereka lakukan adalah memprestasikan pengaduan ke Komnas HAM. Komnas HAM ini lanjutinya dengan untuk penyelidikan pelanggar HAM berat pada peristiwa 1965 pada tahun sampai tahun 1966. Keengganan para kandidat untuk mengatasi masalah ini menunjukkan bahwa kandidat manapun yang menengahkan kursi kepresidenan masa depan penegakan hak asasi manusia ini di Indonesia tetap suram. Tapi Bapak Jokowi boleh saja mengklaim dirinya bukan pelanggar HAM seperti rivalnya. Namun, rekamnya jejaknya selama masa jabatannya menunjukkan bahwa janjinya untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia tetaplah janjinya kosong. Namun selama menjabat sebagai Presiden Jokowi, Bapak Jokowi, eee, juga tidak banyak berbuat. Tetapi karena Bapak sebagian janjinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM asasi manusia di masa lalu, termasuk tragedi 1965, kerusuhan Mei tahun 1998, Trisakti dan Semanggi 1-2, dan kasus Papua. Namun 5 tahun kepresidenan Bapak Jokowi, kasus-kasus ini tidak terselesaikan. Bapak Jokowi mengaku tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Namun selama menjabat sebagai presiden, namun Bapak juga tidak banyak berbuat. Bapak harus memenangkan hati. Tapi beberapa pemilihan karena sebagian janjinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk tragedi 1965. Kerusuhan ini pada bulan Mei tahun 1998. Trisakti dan Semanggi 1-2, dan kasus Papua. Kasus-kasus ini tidak diselesaikan
Di bawah perintah ini Bapak Jokowi, Jaksa Agung telah menolak laporan dari komunitas HAM tentang penyelidikan pelanggaran HAM pada tahun 1965, 1998, dan lainnya. Banyak yang menilai pemerintah Bapak Jokowi ragu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir Said Talib ketika Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta membatalkan keputusan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan negara itu mengungkap untuk laporan tim pencari fakta atau kasus tersebut. Dalam debat tersebut, Bapak Jokowi mengatakan bahwa tidak mudah untuk menyelesaikan kerjasama masa lalu karena beberapa alasan teknis termasuk kejahatan yang dilakukan sejak lama. Saat ini para aktivitas yang hak asasi manusia mengkritik penggunaan kekuatan yang berlebih untuk pemerintah pembunuhan di luar proses proses hukum dan hukuman mati bagi pengguna narkoba. Bapak Jokowi Presiden menyebut memang ingin mengganggu pekerjaan penegak hukum, tapi tugasnya itu mengawasi lembaga penegak hukum untuk menekan supremasi hukum negara kita. Di bawah ini, hukum asasi manusia internasional, apa yang terjadi di bawah ini, pemerintah juga pelanggaran hak asasi manusia. Jika seorang gagal mencegah pelanggaran hak asasi manusia atau menghukum pelaku pelanggaran, ia melanggar hak asasi manusia dengan kelalaian. Padahal sejumlah sejumlah ini tidak, menteri dan pemimpin ini lembaga tidak memiliki agenda terpadu dengan mendasarkan dalam menangani intoleransi, katanya seraya menambahkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama atau peryakinan terus melanjut dan sekaligus dibantu oleh elemen negara Bapak Jokowi, justru secara tugas berjanji bahwa pemerintahnya akan berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa, pembantaian Talang Sari, pembantaian Tanjung Priok, dan 1965 sampai 1966, kekerasan anti komunitas. Bapak Jokowi juga, secara khusus berjanji kepada ini bahwa merevisi Undang-Undang Pengadilan Militer tahun 1997 akan menjadi prioritas untuk mengakhiri impunitas karena telah berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. Mengakhiri ini bukan hanya untuk mematikan para pelaku diadili, tetapi pemberantasan impunitas juga menyelipkan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia, memberikan bagi para korban mencegah terulang pelanggaran tersebut. Namun, memiliki ini kewajiban untuk menetapkan kembali pelindungan hak asasi manusia dalam agenda. Tetapi mengingat kurangnya minatnya terhadap hak asasi manusia sejauh ini, budaya imunitas yang telah lama menjakiti Indonesia tampaknya akan semakin mengakar. Jadi saya berharap Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, dengan semangat, dengan waktu yang cukup lama hingga ini, pemerintah punya waktu untuk membuktikan janjinya termasuk masalah HAM masa lalu dan penyelesaian intoleransi di masyarakat ini. Dengan terhormat, Bapak Jokowi Presiden. Terima kasih telah mendengar surat-surat ini dan membaca surat saya. Semoga bermanfaat untuk negara kita semakin maju. Terima kasih.